إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan khutbah kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, dosa itu bisa semakin besar apabila dilihat dan tergantung dari kepada siapa kita berbuat dosa. Dan di dalam Islam, semakin syariat memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka, maka apabila kita berbuat salah dan berbuat buruk, berbuat dosa kepada mereka, akan semakin besar pula dosanya. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka apabila seseorang berbuat salah kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya, maka dosanya tidak akan sama dengan ketika dia berbuat salah dan berbuat dosa terhadap orang biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, mal'unun man aqqa walidayhi. Terlaknatlah orang-orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang mereka tidak masuk ke dalam surganya Allah, di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqu liwalidayhi. Mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya. Contoh yang lain, di dalam Islam, seorang wanita, seorang istri diperintahkan untuk berbuat baik kepada suaminya, untuk berbakti, berkhidmat kepada suaminya. Maka apabila seorang istri, seorang wanita berbuat buruk, berbuat salah, berbuat dosa terhadap suaminya, maka tentu akan berbeda dosanya ketika ia berbuat salah dengan orang yang lainnya. Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya oleh seorang wanita tentang amalan apa yang paling bagus untuk dia lakukan untuk dia bisa mengejar surganya Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi mengatakan, apakah engkau memiliki suami? Maka kata wanita tersebut, iya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduri aina anti minhu, lihatlah posisimu di hadapan suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, karena sesungguhnya suamimu itu adalah seseorang yang bisa menyebabkan engkau wahai wanita masuk ke dalam surganya Allah, dan begitu pula ia bisa menyebabkan engkau masuk ke dalam nerakanya Allah. Kita ambil contoh yang lain. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Jibril alaihi salam mengatakan, hampir saja aku mengira, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hampir saja aku mengira bahwa Allah akan menurunkan wahyu untuk tetangga mewarisi dari tetangganya. Saking banyaknya wasiat untuk berbuat baik kepada tetangganya. Maka apabila seseorang berbuat buruk, berbuat jahat terhadap tetangganya, dosanya tidak akan sama dengan ketika dia berbuat buruk terhadap orang yang lainnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara dosa yang paling besar yang membuat seseorang tidak masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah antuzania bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina adalah sebuah perbuatan yang keji, tapi akan semakin besar dosanya apabila yang ia zinai adalah tetangganya. Nabi SAW juga pernah ditanya tentang seorang wanita
yang ia tidak pernah meninggalkan qiyamul lailnya, tidak pernah meninggalkan puasa-puasa sunnahnya. Tapi kata para sahabat Nabi, wahai Rasulullah, hanya saja wanita ini memiliki satu kekurangan, illa annaha tu'zi jiranaha. Kekurangannya adalah ia suka mengganggu tetangganya. Dalam riwayat yang lain, lisannya pedas, selalu menyakiti tetangga-tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Hiya finnar, tempatnya di neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa semakin kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seseorang, semakin besar dosa yang kita dapatkan apabila kita berbuat buruk kepada mereka. Kita ambil contoh yang lain. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan tentang tanda-tanda orang munafik. Di antara tanda yang paling mencolok dan paling terlihat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khan. Apabila ia diberi kepercayaan, orang yang telah berbuat baik kepadanya, yang telah memberikan kepercayaan kepadanya, khana, dia berkhianat terhadap orang tersebut. Maka hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang suka berkhianat terhadap orang-orang yang berbuat baik dan mempercayai mereka adalah termasuk di antara tanda-tanda orang munafik. Kita ambil contoh yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang lemah, yang seharusnya kita berbuat baik, membantu mereka, seharusnya kita beriba dan berbelas kasih kepada mereka. Tapi apabila kita menzalimi mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau terhadap doa orang-orang yang terzalimi, yang diantara mereka ada orang-orang yang tidak mampu karena lemahnya mereka, tidak mampu untuk membalas, bahkan untuk mengangkat suara mengatakan aku terzalimi saja mereka tidak mampu. Tapi doa-doa mereka panjatkan ke langitnya Allah Azza wa Jalla. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau terhadap doa-doa orang yang terzalimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penjelasan para ulama adalah karena orang-orang yang terzalimi seharusnya kita belas kasihani. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, seharusnya kita belas kasihani, seharusnya kita bantu. Ketika kita malah justru berbuat zalim kepada mereka, maka dosa yang akan kita dapatkan akan semakin besar. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, berhati-hatilah terhadap orang-orang yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. Jangan pernah kita berbuat dosa terhadap mereka. Jangan pernah kita berbuat salah terhadap mereka. Andai pun kita khilaf dan berbuat salah, cepat perbaiki, cepat meminta maaf kepada mereka. Karena sesungguhnya dosa terhadap orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka tidak sama dengan kita berbuat dosa terhadap orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.